seperti Amerika Serikat. Tapi kalau sudah neoliberalisme itu sangat berbahaya. Nggak bisa lagi. Karena seluruh aparatnya ikut. Dan aparat ini semua didukung oleh regulasi, kan? Jadi tidak ada yang tidak bertentangan dengan aturan. Karena aturan dirancang untuk itu. Itu yang salah satu contoh ya, inkonsistensinya tadi. Misalnya gitu. Kan ini kan yang merdeka ini kan bangsa Indonesia. Ya kan? Lah kenapa dihapus kata pribumi? Indonesia asli. Kenapa? Pertanyaan saya. Lu yang dimaksud Indonesia asli, bangsa Indonesia asli itu kan presiden ialah orang Indonesia asli. Itu kan ada di pasal 26. Warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan bangsa lain disahkan ada undang-undang. Ya kan? Nah, ini masalah politik. Jadi saya katakan jangan dilihat asli itu dalam konteks genealogi genetik. Jangan dilihat dari darah. Jangan pakai teori macam-macam bahwa Indonesia tidak ada yang asli. Wah, repot kita, Pak. Bapak mempersoalkan saya, kan? Padahal saya orang Bugis asli. Ibu saya, bapak saya dari Bugis tua lagi. Lo masa mengatakan tidak ada yang asli? Itu kalau konsep genetik. Ya kan? Ya kalau konsep... Tejo ambil satu lagi mic-nya boleh? Ada pendapat MK yang secara tidak eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini secara tidak keseluruhan inkonsistensi. Saya minta gambaran aja seperti apa sih inkonsistensi substansi secara yuridis maupun teoritis dari kajian. Baik, terima kasih. 3 dulu ya, supaya nanti kita selesai. Baik, silakan Pak Mul, inkonsistensinya di mana Pak Mul? Inkonsistensinya di mana Pak Mul? Silakan. Ya. Udah, silakan udah on. Jadi pada prinsipnya, ya, kalau kita bilang inkonsistensi itu pada aspek sejarah kelahirannya Indonesia ke arah tujuannya dengan proses yang dicapainya. Misalnya, dia ingin mesejahterakan rakyat, ya. Itu di pasal 33. Tapi rakyat disuruh bersaing dengan kapitalisme. Kan demokrasi ekonomi itu kan. Demokrasi ekonomi kan memberi ruang kepada semua pihak untuk bertarung dalam proses ekonomi. Itu ekonomi politik. Lah kalau BUMN, sistem ekonomi komando kan BUMN wujudnya, sistem kapitalisme kan, konglomerat. Terus sistem kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Aktornya adalah koperasi. Ya kalau koperasi BUMN dengan konglomerasi, korporasi disuruh bersaing tiga-tiganya, kira-kira siapa yang menang? Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada namanya neoliberalisme. Liberalisme itu adalah di mana kapitalisme menguasai negara. Kalau liberalisme lama tidak ada masalah. Liberalisme lama itu negara masih mampu melawan kapitalisme seperti Amerika Serikat. Tapi kalau sudah neoliberalisme itu sangat berbahaya. Nggak bisa lagi. Karena seluruh aparatnya ikut. Dan aparat ini semua didukung oleh regulasi, kan? Jadi tidak ada yang tidak bertentangan dengan aturan. Karena aturan dirancang untuk itu. Itu yang salah satu contoh ya, inkonsistensinya tadi. Misalnya gitu. Kan ini kan yang merdeka ini kan bangsa Indonesia. Ya kan? Lah kenapa dihapus kata pribumi? Indonesia asli. Kenapa? Pertanyaan saya. Lu yang dimaksud Indonesia asli, bangsa Indonesia asli itu kan presiden ialah orang Indonesia asli. Itu kan ada di pasal 26. Warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan bangsa lain disahkan ada undang-undang. Ya kan? Nah, ini masalah politik. Jadi saya katakan jangan dilihat asli itu dalam konteks genealogi, genetik. Jangan dilihat dari darah.
Jangan pakai teori macam-macam bahwa Indonesia tidak ada yang asli. Wah, repot kita, Pak. Bapak mempersoalkan saya kan. Padahal saya orang Bugis asli, ibu saya, bapak saya dari Bugis tua lagi. Lo masa mengatakan tidak ada yang asli? Itu kalau konsep genetik, ya kan? Ya kalau konsep genetik, nggak tahu kita yang mana sih yang asli. Karena ada dua teori, manusia berasal dari manusia dan manusia berasal dari monyet kan? Kira-kira gitu ya. Jadi kita tidak tahu, ya kan? Jangan-jangan juga cucunya Nabi Adam ada di sini dan saya adalah salah satu keturunannya. Misalnya, kenapa mau pakai teori bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari ini, berasal dari ini? Anda ngawur itu. Ini konsep politik, ya. Bangsa Indonesia asli itu konsep politik, pribumi itu konsep politik, ya kan? Indonesia asli itu konsep politik. Siapa itu? Bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Bugis, bangsa Minang, bangsa Aceh. Itu yang dimaksud bangsa Indonesia asli. Itu yang dimaksud dengan pribumi. Oke, saya kira itu ya. Jadi dua contoh aja diskriminasi tadi, inkonsistensi teorinya tadi ya. Nah, ini barangkali yang perlu saya tegaskan. Saya katakan tadi di dalam, ini adalah deformasi karena merusak sistem politiknya. Coba sekarang, sistem politik apa yang kita bisa harapkan kalau yang berkuasa itu cuma trias politika, baru dibawa partai politik. Kuasai partai politiknya, Bapak sudah kuasai DPR-nya, presidennya kan? Apa yang terjadi sekarang? DPR tidak bisa mengawasi istana, Senayan tidak bisa mengawasi istana. Yang ada adalah Senayan justru jadi juru bicara istana, Pak. Itu inkonsistensi kan? Ya kenapa? Karena salah menerjemahkan tadi. Jangan bawa ini sistem presidensil, ini sistem parlementer. Ya memang itu pertarungan, tapi pilihan pendiri negara kita adalah dia tidak ingin sistem parlementer, tidak ingin juga sistem presidensil. Yang gimana? Sistem demokrasi Indonesia sendiri, di mana ada institusi penjelmaan rakyat kan? Nah, ada yang mengatakan, ya demokrasi harus pemilihan umum langsung dong. Siapa bilang Amerika Serikat tidak ada pemilihan langsung kok? Amerika Serikat sendiri takut pemilihan langsung. Loh, kita berani-beraninya. Sementara prasyarat demokrasi, kriteria demokrasi, prosedur demokrasi kita tidak mungkin. Ya kan? Jadi tolong diperbaiki deh. Ini masalah akademik. Saya kira itu Bang ya. Mau jawab? Silakan. Inkonsistensi. Ya, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan itu Majelis 1999 itu. Ya kalau sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita mau mencapai tujuan yang sudah disepakati, ya, itu harus tetap berdiri dari kesepakatan awal. Kesepakatan awal itu adalah perumusan dari bahasa atau kalimat-kalimat yang ada di dalam seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tadi. Jadi ketika dia dimasukkan bahasa-bahasa bahasa-bahasa katakanlah seperti demokrasi ekonomi, itu ibarat memasukkan benda asing ke dalam sebuah tubuh. Nah, itu pasti menimbulkan reaksi yang tidak sehat. Nah, jadi kita ingin kembalinya itu adalah sesuai dengan ruh ketika kita mau mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu yang ada dalam kesepakatan dari semua komponen bangsa yang ada pada saat itu. Jadi kita tinggal melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh mereka dan kita jangan sampai membuat bahasa undang-undang itu jadi kabur dan multitafsir. Ya, jadi kesederhanaan redaksi bahasa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki makna filosofi yang sangat luar biasa. Jadi kita kembali kepada aslinya. Terima kasih. Baik, Pak Latif.